Halo semuanya, selamat datang di Praktikum ITHP acara 1 Manajemen Tanaman Pakan. Sebelum melakukan praktikum, kita harus menyediakan alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan dalam acara ini yaitu cangkul, arit, tali rapia, meteran, dan patok. Pengertian dari manajemen pakan itu sendiri adalah suatu metode atau urutan yang digunakan untuk membudidayakan tanaman pakan yang bertujuan mendapatkan hasil yang lebih baik. Berikut adalah 7 cara dari manajemen tanaman pakan. Yang pertama adalah land clearing. Pembukaan lahan merupakan tahap awal yang harus dilakukan dalam mengolah tanah pertanian. Nah, istilah ini sering disebut juga dengan land clearing atau pembersihan lahan yang dilakukan secara manual. Alat yang digunakan pun sangat sederhana seperti cangkul, parang, sabit, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penggaruan tanah. Penggaruan tanah merupakan cara mengolah tanah yang lebih menekankan pada alat pertanian, contohnya garu, cangkul, dan traktor. Tujuannya adalah untuk menghancurkan gumpalan tanah keras di suatu lahan. Bila gumpalan sudah rata, akan membuat struktur dan tekstur tanah menjadi lebih mudah untuk ditanami. Yang ketiga adalah pembuatan bedengan atau gulutan. Bedengan adalah pembuatan gundukan tanah seperti meninggikan tanah atau dapat juga dengan cara menambahkan pupuk organik. Dapat dibuat dengan ketinggian 30 cm dan dibuat jarak antar bedengan 1 meter. Untuk panjang dan ukuran bedengan dapat disesuaikan dengan luas lahan yang ditanami. Tujuannya yaitu agar tanaman tumbuh tertib dan mempermudah dalam perawatan, pemupukan, dan penyiraman serta pemanenan. Yang keempat yaitu pembuatan irigasi atau parit. Irigasi merupakan saluran pembuangan air di antara bedengan untuk kemudian dialirkan ke tempat yang lebih rendah. Saluran ini berfungsi sebagai saluran penyiraman dan drainase untuk menghindari genangan air. Ada 4 tipe irigasi yang sering digunakan saat ini, yaitu irigasi permukaan atau surface irrigation, irigasi curah atau sprinkler irrigation, irigasi tetes atau drip irrigation, dan irigasi bawah permukaan, subsurface irrigation. Yang kelima adalah penanaman. Berikut cara menanam rumput gajah dengan stek. Yang pertama, siapkan stek batang rumput gajah Penicetum purpureum. Panjang stek batang yang dianjurkan yaitu 25 cm atau 2-3 ruas dan diambil dari tanaman yang berumur 3-6 bulan. Buat lubang tanaman sedalam 10-15 cm. Tanamkan stek batang ke dalam setiap lubang tanaman yang telah ada atau langsung ditanam tanpa membuat lubang jika ingin praktis. Jangan sampai terbalik. Perhatikan mata tunas yang sudah mulai tumbuh. Selanjutnya tanam dengan posisi tegak lurus, lalu kemudian timbun kembali hingga padat dan biarkan selama 1 minggu. Maka stek akan mengeluarkan daun. Yang keenam yaitu pemupukan. Nah, selanjutnya dalam proses mengolah tanah adalah pemupukan. Tujuannya agar unsur hara di dalam tanah tersebut lebih subur. Bila pemupukan dilakukan di awal, maka akan merangsang perkembangan akar semakin dalam. Sebaiknya gunakan pupuk sesuai dengan kebutuhan tanamannya. Yang ketujuh adalah pemanenan. Pemotongan pertama dilakukan setelah tanaman berumur kurang lebih 60 hari sebagai potong paksa dengan maksud agar pertumbuhan seragam dan merangsang jumlah anakan.